Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jogja. Perkenalkan, nama saya Anwar. Tadi udah diceritakan singkat. Saya dari Banjarmasin, si anak kampung. Wah, itu kerennya. Kalau yang kurang kerennya, wong deso gitu. Yang senyum-senyum sering nonton TV berarti. Jadi Bapak Ibu, biasa sekali. Latar belakang kita biasa sekali. Jadi kalau ada orang yang sempat berpikiran bahwa wah, ini kan bisnisnya orang-orang yang sudah punya posisi. Ini kan bisnisnya buat orang-orang yang sudah kaya dan lain sebagainya. Tunggu dulu. Coba Anda buka mata hati Anda. Coba Anda buka pendengaran Anda, penglihatan Anda. Coba Anda dalam waktu 1-2 jam ke depan, tolong rendahkan hati Anda. Gak usah diri Anda, rendahkan hati Anda. Untuk kita sama-sama belajar. Sama-sama mengerti apa sih yang dimaksud bisnis ini. Apa sih maksud orang-orang yang mengundang Anda malam hari ini. Karena dulu Bapak Ibu, terus terang, ketika saya juga diundang ke acara seperti ini, saya masih penuh dengan tanda tanya. Tapi setelah pulang, saya langsung salamin orang-orang yang mengundang saya, dan saya langsung mengucapkan terima kasih atas peluang yang luar biasa ini. Sejak kecil, saya tadi wong deso ya, anak kampung, itu ya biasalah seperti anak-anak kampung kebanyakan Bapak Ibu. Jadi kalau pas lagi musim kelereng ya ikut main kelereng. Kalau lagi pas musim layangan ikut ngejar-ngejar layangan. Yang pasti gini Bapak Ibu, saya merasa sewaktu kecil saya dibesarkan di keluarga yang harmonis. Ya nggak terlalu kaya juga nggak terlalu miskin, sedang-sedang saja. Tapi yang pasti saya belajar banyak hal di sana. Saya belajar pertama dari orang tua saya, dari ayah saya yang dulunya sih tidak mengerti tentang apa yang kita jalankan di bisnis ini. Saya diceritakan juga kalau ayah saya itu waktu masih muda, waktu usaha pertamanya itu sangat sederhana sekali. Dia berjualan naik sepeda ontel. Di belakang dia taruh barang-barang dagangannya dan dia akan mengejar pasar demi pasar. Setiap hari ke pasar yang berbeda. Karena di Banjarmasin itu ada yang namanya pasar Ahad yang buka cuma setiap hari Minggu, pasar Jumat yang buka setiap hari Jumat dan lain sebagainya. Jadi kalau hari Minggu dia ke pasar Ahad, hari Jumat dia ke pasar Jumat dan lain sebagainya. Seperti itu seterusnya dan seterusnya. Itu kehidupan latar belakang ayah saya. Nah dari sana saya belajar bahwa yang namanya dalam kehidupan ini, kalau untuk mewujudkan sesuatu, apalagi sesuatu yang besar yang benar-benar kita inginkan, perlu yang namanya kerja keras. Itu saya pertama kali belajar. Kemudian dari ibu saya juga saya belajar satu hal. Ibu saya seorang yang sangat sederhana, low profile, dan beliau sangat penyabar. Kita harus bisa mengontrol emosi, mengontrol ego. Beliau bilang jangan sampai keras terhadap orang lain kalau orang lain tidak keras. Maksudnya gini, kalau ada orang lain keras, kita harus melemah dulu, clearkan situasinya, baru Anda berikan penjelasan sebenarnya seperti apa. Saya rasa sama persis dengan prinsip bahwa kita harus mengalah untuk menang. Jadi ada strategi khusus Bapak Ibu. Di bisnis ini ternyata saya merasa betul itu bermanfaat dan bisa diterapkan. Nah, itu sekilas tentang latar belakang keluarga. Yang pasti gini Bapak Ibu, ketika saya kecil, saya tadi bilang saya termasuk anak yang dimanja karena anak bungsu. Tapi saya juga orang yang ngotot Bapak Ibu. Mungkin karena dimanja saya ngotot. Karena setiap kali saya ingin sesuatu, saya harus ngotot itu tercapai. Saya inginkan coklat, saya harus dapatkan coklat itu. Mau nangis, mau muter-muter, nangisnya guling-guling juga. Yang penting itu harus tercapai. Kalau waktu kecil sih kesian orang tua ya. Apalagi kalau orang tua kita mungkin ekonominya pas-pasan, kesian. Nah tapi sekarang saya merasakan manfaat dalam hal sikap, dalam hal itu. Maksudnya kalau kita inginkan sesuatu Bapak Ibu. Dan apalagi kita sudah mendapatkan cara untuk mencapainya, ngotot aja. Ngotot aja, sebagaimana banyak leader-leader Anda di depan, mereka dengan ngotot, bekerja keras dan cerdas dengan sistem, mereka bisa mewujudkan apa yang mereka impikan, dan itu juga bisa terjadi pada Anda. Latar belakang pendidikan biasa sebenarnya, ya kecuali yang terakhir tadi ya. Jadi SD lumayan, kalau SD saya ranking 1 terus, kemudian SMP 5 besar terus, SMA 10 besar terus. Nah di SMA saya sudah mulai mengerti ada yang namanya lingkungan berpengaruh. Di SMA maksud saya bukan ada lingkungan-lingkungan seperti apa. Karena di SMA kita kan biasa ada geng-geng tuh kalau anak SMA. Wah ikut geng yang ini ada 5 orang, 10 orang ngumpul, apa aja aktivitasnya. Saya sudah merasa seperti itu, ada teman-teman akrab. Nah ketika teman-teman akrab saya ini yang kurang lebih 7 orang, kita sama-sama selesai SMA, memutuskan kita harus ke Jogja. Kita harus ke Jogja katanya. Saya bilang oh yaudah saya ikut. Karena terus terang saya belum memiliki pandangan yang sangat jelas tentang di Jogja nanti harus kuliah di mana, kos di mana dan lain sebagainya, nggak ada. Tapi saya cuma ikut teman. Nah ini yang saya ingin jelaskan bahwa ternyata kalau kita belum memiliki pegangan yang sangat kuat, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap keputusan kita. Nah sayangnya kalau kita tidak bisa memilih lingkungan yang benar, itu akan mempengaruhi keputusan kita apakah benar atau salah.
Nah, ketika S1 saya merasa lebih banyak lagi. Ketika S1 saya belajar di sana kemandirian. Karena saya S1 di Yogyakarta, saya nggak punya saudara satupun di kota ini. Saya cuma punya teman-teman, itu pun sebagian karena misah-misah ke sana kemari. Jadi saya merasa benar-benar mandiri di sini. Ya harus mengatur uang sendiri, mengatur waktu sendiri, mengatur teman sendiri, jadwal kuliah, berangkat dan lain sebagainya. Itu benar-benar saya rasakan, Bapak Ibu. Nah, di situ saya juga merasa selain lingkungan berpengaruh, apa yang menjadi sesuatu yang kita masukkan ke otak kita, ke kepala kita, dalam artian wawasan yang kita dapatkan, entah dari mengamati, dari membaca, dari mendengar, itu juga berpengaruh terhadap pola pikir kita. Waktu itu saya kurang suka membaca, tapi untungnya lingkungan saya, teman-teman saya suka membaca. Nah, waktu S1 saya dikenalkan oleh satu orang teman yang kebetulan satu kontrakan. Dia mengenalkan sebuah buku. Bukunya menarik sekali. Waktu itu saya bukan orang yang suka baca buku, tapi dia mempromosikan dengan sangat bagus. Dia bilang, ini buku luar biasa. Saya sudah membaca dan ini benar-benar merubah sikap saya. Saya penasaran, Pak. Saya penasaran, Bu. Buku apa ini, saya pikir. Ternyata bukunya lumayan tebal, kecil. Judulnya Berpikir dan Berjiwa Besar. Itu waktu saya S1. Nah, ketika saya sudah selesai membaca buku itu, mulanya saya cuma mencoba membaca. Tapi setelah saya membaca satu bab, saya penasaran dan ketagihan, Bapak Ibu. Luar biasa memang bukunya. Dan saya tanyakan kepada teman saya, apa yang terjadi kepada kamu? Dia bilang, wawasan saya berubah dan saya bisa memandang masa depan lebih jelas lagi. Kamu tahu buku ini dari siapa? Dari orang tuaku, dia bilang. Dari ayahku. Dia seorang manajer di perusahaan farmasi yang dikenalkan oleh manajemennya dan semua manajer-manajer di sana disuruh membaca buku itu. Dan hasilnya memang positif. Yang saya rasakan juga seperti itu, Bapak Ibu. Saya bisa melihat bahwa ke depan saya akan menjadi orang yang sukses. Saya sangat yakin. Pada saat itu saya sangat yakin bahwa saya pasti menjadi orang yang sukses. Sayangnya, saya cuma berbekal motivasi tinggi tapi tidak tahu langkah teknis harus ngapain. Nah, waktu itu saya berpikir, oke, berarti saya harus memiliki sebuah usaha. Usaha yang bisa menunjang kehidupan saya di Jogja dan bisa lebih besar lagi. Nah, waktu itu yang terpikir cuman itu tadi, bisnis kertas bungkus nasi dan tas kresek. Karena saya pikir waktu itu modal harus kecil karena saya menunggu kiriman setiap bulan. Kemudian harus berhubungan dengan situasi di Jogja. Oh, berarti makanan kalau nggak bisa buka restoran atau rumah makan, berarti yang berhubungan dengan itu. Nah, saya jalani itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Untungnya lumayan. Nah, tetapi setelah saya jalani sampai 4 bulan kurang lebih, capek, Bapak Ibu. Untungnya ada tapi kecil. Terus terang capek, investasi waktu, tenaga, pikiran kayaknya nggak sebanding dengan apa yang bisa saya peroleh dari bisnis itu. Nah, itu yang saya jalanin awalnya. Kemudian kita teruskan kuliah, teman-teman juga mulai konsen ke studinya dan saya alhamdulillah lulus S1 dari Teknik Kimia di UI Kaliurang. Pada saat itu terjadi dilematis, Bapak Ibu. Saya lulus wisuda, orang tua bangga. Tapi ketika lulus saya mendapatkan ijazah sarjana, secara tidak langsung saya juga dapatkan ijazah pengangguran. Saya yakin sekali dilematis ini banyak terjadi di lingkungan kita. Di Jogja, saya sering dengar di Jogja yang S1, S2 masih pengangguran, saya sering dengar. Nah, waktu itu terjadi kepada saya. Ketika saya S1 saya pengangguran. Saya bingung, ini mau ngapain? Mau usaha nggak punya, mau kerja kayaknya belum ada sesuai yang saya harapkan. Jadi saya waktu itu agak idealis. Kemudian ada teman yang nawarkan, gimana kalau kamu kuliah lagi aja S2. Saya pikir betul juga ya. Ini sekaligus menyamarkan status mungkin. Jadi ketika pengangguran, tapi kalau saya lanjutkan S2, kalau ditanya orang, kamu kerja di mana? Oh, saya mahasiswa S2. Padahal embel-embelnya pengangguran juga sebenarnya. Jadi sama sebenarnya, tapi betul juga. Ada beberapa teman-teman yang menanyakan kepada saya, Pak Anwar kuliah sampai S2, ilmunya kepake nggak sekarang? Saya bilang kalau secara idealis tidak. Tapi semua wawasan, semua pengalaman yang saya dapatkan dari S1 dan S2 itu membentuk karakteristik dan wawasan saya. Dan terus terang itu sangat berguna. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang menyepelekan pendidikan, kurang tepat. Saya rasa pendidikan tetap penting. Anda coba bayangkan kalau Anda dalam kehidupan sukses dan Anda juga sukses dalam pendidikan, bagaimana bangganya orang tua Anda. Luar biasa Bapak Ibu. Nah itu, jadi saya akhirnya mengambil S2 di UI juga. Dan di situ saya kenal beberapa rekan-rekan yang ujung-ujungnya memperkenalkan saya bisnis ini. Nah, pada saat S2 saya ngambil extension, jadi saya ngambil kuliah malam, pagi sampai sore saya bekerja. Saya bekerja tadi Anda lihat di sebuah perusahaan mebel. Di sana ya awalnya minim sekali gaji saya Bapak Ibu, tapi saya mau mendapatkan pengalamannya. Karena kalau gaji kayaknya nggak bisa diharap. Tapi alhamdulillah setiap bulan saya terus dinaikin gajinya. Padahal secara saya nggak sadar,
saya supaya nggak keluar dari pekerjaan itu karena saya dibutuhkan di sana. Skill saya rupanya di sana diperlukan. Saya terus jalankan itu sampai hampir 1 tahun. Nah di kuliah, ketika saya sambil kuliah, disitulah saya coba dikenalkan tentang sebuah peluang usaha dari teman-teman di S2, satu kelas. Ada beberapa, jadi ada di kelas saya itu ada kurang lebih 2 orang yang satu kelas yang mencoba memberikan peluangnya kepada saya. Mungkin awalnya mereka melihat bahwa ini cocok untuk diajak kerjasama, mereka coba tawarkan. Pak Anwar, ini ada sebuah peluang bagus, bla 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 bla. Terus terang Bapak Ibu, ketika saya coba ditawarkan yang namanya MLM, itu saya sangat negatif. Waktu itu saya sangat anti terhadap yang namanya MLM. Karena dulu menurut saya yang namanya MLM itu menipu lewat mulut. MLM, masuk langsung mati. Itu dulu Bapak Ibu. Kalau ada di antara Anda yang berpikiran sama, Bapak Ibu teruskan gali informasinya. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi dulu ketika saya negatif, saya ditawarin, saya bilang, "Tar dulu lah, saya juga udah ditawarin kayak gini dulunya, tapi bukan bisnis saya." Macam-macam lah. Tapi untungnya mungkin saya orang yang negatif, tapi saya orang yang pengen tahu. Saya orang yang selalu penasaran dengan sesuatu hal. Daripada saya membenarkan ini negatif, lebih baik saya membuktikan ini bener nggak negatif. Saya ambil jalan itu. Oke, saya akan mempelajari lebih jauh lagi. Coba beri saya informasi lebih lanjut lagi. Beri saya informasi lebih lanjut. Nah, teman-teman saya yang mengenalkan itu Bapak Ibu langsung memberikan informasi lebih lanjut. Oh, benar juga. Ternyata perusahaan ini besar juga. Saya di sana sudah mulai mempelajari lagi. Yang namanya network marketing, perusahaan berjenjang itu seperti apa sih? Nah, yang membuat saya kaget Bapak Ibu, di S2, ketika saya kuliah S2, di sana di salah satu sesi saya diajarkan tentang strategi pemasaran. Ada beberapa pemasaran, salah satunya adalah pemasaran berjenjang, direct selling. Saya bingung. Ini kalau misalnya memang pendapat saya benar bahwa ini negatif dan ini jelek, tapi kenapa di kuliah S2 kok diajarkan? Saya mulai dilema lagi di situ. Saya pikir berarti ini ada sesuatu hal yang saya kurang informasinya. Saya gali informasi lebih lanjut lagi. Nah di kuliah sana juga waktu pada kesempatan tertentu kita membahas sebuah buku yang itu membahas tentang kuadran atau sumber penghasilan orang. Ada yang disebut sebagai kuadran kanan, ada yang disebut sebagai kuadran kiri. Di mana kuadran kanan adalah orang-orang yang bekerja untuk membangun aset sehingga suatu saat asetnya besar dan mereka santai, uang mengalir. Kuadran kiri adalah orang-orang yang bekerja membarterkan waktu, tenaga dan pikiran, tapi mereka nggak kemana-mana. Pensiunnya juga untuk mencari pekerjaan lainnya lagi. Saya berpikir, berarti saya dulu di kuadran kiri dong. Kuadran kanan yang mana? Saya pelajari lebih lanjut di buku itu, judulnya Cash Flow Quadrant karangan Robert Kiyosaki. Buat Anda yang ingin menggali informasi lebih lanjut silahkan baca buku itu. Yang pasti ketika saya membaca buku itu lagi, saya kaget yang kedua. Karena di sana ternyata di kuadran kanan, di kuadran membangun aset, ternyata di sana juga dicantumkan network marketing atau pemasaran jaringan, Bapak Ibu. Saya pikir berarti ini betul. Strategi ini tepat. Walaupun di luaran sana ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan, tapi pada prinsipnya ini adalah salah satu strategi pemasaran yang sangat canggih yang sekarang sedang mendunia. Nah, Bapak Ibu, ketika itu saya coba gali informasi lebih lanjut dan paradigma saya mulai berubah. Pola pikir saya, pandangan saya, persepsi saya mulai berubah, Bapak Ibu. Dan ini sering terjadi kepada kita, sering sekali terjadi. Ada sebuah contoh Bapak Ibu, kejadian seperti ini ketika dalam sebuah gerbong kereta api ada seorang ayah membawa 3 orang anaknya, ada putranya 2, putrinya 1. Putra-putri ini sedang berlari-lari keliling di dalam gerbong kereta tadi, dan semua penumpang lain itu merasa terganggu sehingga mereka komplain. Ketika kesabaran mereka habis, mereka komplain kepada si ayah tadi. Dia bilang, "Kamu ini punya anak kok nggak dijaga sih? Itu mengganggu penumpang-penumpang yang lain, mereka lari lompat sana sini." Si ayah tadi langsung melihat, kemudian dia bilang, "Ya, saya juga tidak tahu harus ngapain. Kami baru saja pulang dari pemakaman istri saya, ibu ketiga anak itu, dan sementara kami mau pulang, anak-anak saya masih belum terlalu mengerti. Saya rasa biarlah mereka bisa menikmati kebahagiaan mereka saat ini." Sejak saat itu Bapak Ibu, orang-orang yang di gerbong tadi berubah paradigmanya, berubah persepsinya. Mereka jadi merasa iba, mereka jadi merasa kasihan. Dan ujung-ujungnya malah mereka yang ikut main-main sama anak-anak tadi Bapak Ibu. Itu perubahan paradigma. Itu terjadi kepada saya ketika saya mendapatkan informasi yang lebih komplit. Ketika saya menggali informasi yang lebih banyak. Ketika saya mau merendahkan hati. Dan saya bertanya kepada orang yang tepat Bapak Ibu.
Saya bertanya kepada orang yang menjalankan peluang tadi. Mereka mencoba memperkenalkan, saya tanya mereka, mereka jalankan enggak, mereka menjalankan dan ada hasil-hasil yang signifikan, saya bertanya kepada tempat yang tepat. Karena Bapak Ibu, terus terang dalam kehidupan, terutama di bisnis yang seperti ini, banyak orang yang salah kaprah. Orang mencari informasi dan menggali informasi pada orang yang salah, pada tempat yang salah. Padahal lingkungan saya katakan sangat berpengaruh Bapak Ibu. Paling gampang adalah kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, Anda harus tanyakan kepada orang-orang yang sukses. Kalau Anda ingin informasi yang jelas tentang bisnis ini, Anda tanyakan kepada orang-orang yang menjalankan bisnis ini. Dan orang-orang yang menjalankan bisnisnya adalah orang-orang yang mengundang Anda. Jadi pastikan Anda dapat informasi yang benar. Bapak Ibu, sederhananya seperti ini. Kalau Anda mau jago tenis lapangan, Anda belajar kepada orang yang jago tenis lapangan, bukan kepada orang yang jago tenis meja. Beda sekali. Kalau Anda mau menjadi orang yang sukses, Anda belajar kepada orang yang sukses. Saya tanya, kira-kira di dunia ini ada nggak sih bisnis yang itu bisa sepanjang masa nggak habis-habis? Kita diskusi dengan beberapa teman Bapak Ibu. Kita coba berpikir panjang dan ketemu pada satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah, oke, ada dua bisnis yang bisa kami pikirkan yang itu bisa berkembang dan terus-menerus berjalan sepanjang masa. Yang pertama, bisnis makanan. Kenapa makanan? Coba Anda ingat. Sejak kita kecil, sejak orang tua kita masih kecil, sejak nenek moyang kita, orang berbisnis makanan. Ada yang jual nasi, ada yang jual kue, ada yang jual buah. Segala macam jenis makanan itu didagangkan. Sekarang seperti apa? Tambah. Nanti seperti apa? Makin tambah Bapak Ibu. Karena apa? Yang namanya manusia perlu makan. Ini adalah bisnis yang gak mungkin habis, bisnis makanan. Itu yang pertama kesimpulan kami. Yang kedua adalah bisnis di bidang kesehatan. Kenapa? Karena sejak dari dulu orang zaman main dukun-dukunan saja mereka mengerti artinya sehat. Sekarang tambah mengerti tentang pentingnya kesehatan. Nanti akan lebih sadar lagi semua orang tentang bahwa kesehatan itu penting dan mahal Bapak Ibu. Nah sejak saat itu kita sudah menemukan dan kita coba meluruskan membuat sebuah konklusi. Mereka coba mengarahkan kepada bisnis ini dan saya juga ternyata terbuka sekali di sana. Ternyata bisnis ini luar biasa. Karena bisnis ini adalah bisnis makanan kesehatan Bapak Ibu. Dua-duanya Anda dapatkan. Bisnis yang gak mungkin habis sepanjang masa Bapak Ibu. Bahkan bisa diwariskan kalau Anda yang meninggalkan masa. Luar biasa bisnis ini. Bisnis yang gak mungkin habis Bapak Ibu. Pada saat itu saya sudah mulai terbuka paradigma saya. Saya pelajari lebih jauh lagi. Saya gali informasi yang benar dan tepat kepada orang yang benar dan tepat juga. Saya coba diskusi terus menerus seperti itu sambil saya mencoba mengumpulkan beberapa modal karena yang namanya bisnis perlu investasi modal. Saya bilang oke, saya akan bergabung, saya coba kumpulkan dulu beberapa. Akhirnya Bapak Ibu, saya bisa mengumpulkan modal pada awal bulan, saya dapat kiriman, saya sisihkan sebagian, saya putuskan oke, saya bergabung. Datanglah orang yang memperkenalkan tadi kepada saya. Kita isi formulir aplikasi Bapak Ibu. Isi segala macam, tanda tangan dan lain sebagainya. Oke, udah semua ini seperti apa? Udah komplit. Kita ke stokis, kita coba ambil beberapa produk kita pakai. Nah, Bapak Ibu, beberapa orang ini tadi ada dua orang sebenarnya. Yang satu orangnya terkesan santai, tapi ternyata orangnya karakteristiknya tegas sekali Bapak Ibu. Orang ini luar biasa. Nah, yang satunya lagi orang yang biasanya sering diskusi dengan saya, orang yang sering satu kelompok dengan saya untuk mengerjakan tugas-tugas. Beliau memang orang terlihat cerdas sekali dan memang betul ternyata wawasannya luas dan dari beliau saya mendapatkan banyak sekali ilmu. Nah, dari dua orang inilah saya benar-benar terbuka Bapak Ibu. Dan sampai sekarang beliau terus-menerus membantu saya, terus-menerus mensupport saya sampai pada akhirnya saya bisa berdiri di panggung internasional sebagai penerima reward mobil mewah Bapak Ibu. Dua orang ini yang saya rasa sangat berjasa dalam hal membuat keputusan untuk masa depan saya. Tanpa mereka, saya nggak berani mengambil keputusan. Siapa kira-kira dua orang ini? Satu orang ini sebenarnya couple, jadi satu orang ini dia berdua dulu dengan mantan pacar. Wah, sekarang sudah jadi suami istri. Beliau datang menjelaskan potensi bisnis ini dan saya benar-benar tertarik saat itu. Karena beliau bisa menjelaskan dengan detail dan memperlihatkan fakta-faktanya. Dari sana saya bisa melihat visi bahwa ini memang bisnis yang besar. Berikan aplaus yang tulus kepada pasangan Ibu Diah Sapitri dan Bapak Iwan. Dan lewat seorang lagi yang benar-benar ulet dan tekun mendatangi saya, memberikan input-input positif supaya saya bisa mencerna lebih jauh, supaya saya bisa membuka wawasan saya lebih jeli.
Orang ini terus menerus memberikan input-input kepada saya dan tidak kenal lelah orangnya. Selalu membimbing saya. Orang yang ibaratnya bisa melihat masa depan saya sebelum saya melihatnya. Dia yang benar-benar bisa melihat potensi saya dan membuat saya benar-benar berani untuk menatap masa depan. Berikan aplaus yang tulus pada upline saya langsung, Bapak Erika Bagus Irawan. Bapak Ibu, berkat dua orang ini, saya sudah berani untuk mewujudkan banyak impian-impian yang ada di kepala saya. Saya tadi sudah bilang bahwa pada saat S1 saya membaca sebuah buku yang membuat saya berani mempunyai keinginan bahkan impian-impian yang besar. Tapi sayangnya saat itu saya tidak mempunyai langkah teknisnya. Inilah peluang buat saya ketika saya mengenal bisnis Tiansi ini. Pada saat itu saya memutuskan untuk bergabung, kemudian saya langsung menanyakan apa langkah-langkah yang harus saya lakukan dan pelajari. Beliau menyarankan ada beberapa, pelajari ini, baca buku ini, dengarkan kaset ini, lihat VCD ini, datang ke pertemuan. Oke, saya belajar. Awalnya mungkin saya termasuk orang yang agak keras kepala sebelumnya, tapi setelah paradigma saya berubah, saya menjadi orang yang penurut. Karena saya mau sukses, saya nggak peduli harus merendahkan hati saya nggak peduli. Saya belajar lebih jauh, saya datang ke pertemuan, saya datang kepada upline untuk konsultasi, saya mendengarkan kaset, saya membaca buku dan lain sebagainya. Akhirnya bisnis saya sudah mulai berkembang, saya sudah mulai bisa. Setelah saya bisa mempelajari, saya memahami, saya menjalankan, saya terapkan. Saya sudah mulai bisa menyebarluaskan kepada beberapa teman-teman. Akhirnya yang disebut sebagai duplikasi berjalan. Saya sudah membentuk beberapa komunitas kecil. Saya menjadi bintang 4. Saya jalankan terus. Tapi terus terang pada saat itu saya masih kuliah, juga masih bekerja. Jadi pada saat itu karena saya masih orang baru, saya berpikir oke lah, saya punya kesibukan yaitu kuliah dan bekerja. Berarti saya cuma bisa mengambil komitmen setengah. Pada saat itu saya berpikir seperti itu Bapak Ibu. Ternyata karena ya wajar orang baru, ilmunya masih sedikit, konsultasinya juga masih kurang. Ternyata setelah sekarang saya mendapatkan sebuah informasi yang saya rasa tepat sekali. Yang namanya komitmen Bapak Ibu, ternyata yang namanya komitmen itu cuma ada 2, yaitu 0% dan 100%. Gak ada tawar menawar setengah, separoh, sepertiga, seperempat, gak ada. 0% atau 100%. Artinya Anda komitmen penuh atau enggak sama sekali. Nah Bapak Ibu, kalau ada di antara Anda yang berpikir, waduh Pak, berarti saya harus komitmen 100%. Kerjaan saya lepas dong. Berarti saya harus benar-benar 24 jam mikirin ini dan bekerja ini. Enggak juga Bapak Ibu. Anda harus pandai-pandai memanage waktu Anda. Kalau Anda yang sudah memiliki usaha atau pekerjaan tertentu, kami tidak menyuruh Anda untuk melepaskan pekerjaan Anda saat ini juga, tidak. Anda harus menjadi orang yang smart juga, harus menjadi orang yang cerdas. Anda tinggal memaksimalkan sistem yang sudah ada dan Anda benar-benar komitmen 100% dan konsisten melakukan mungkin dengan waktu Anda yang ada untuk saat ini saja, Anda membangun aset Anda di bisnis ini. Karena saya yakin dengan sebagian waktu Anda sekarang itu akan menjadi waktu luang yang sangat berkali lipat ganda buat Anda ke depan Bapak Ibu dari bisnis ini. Oke, jadi di Jogja terus terang awal-awalnya saya belajar benar-benar menggali ilmu. Karena terus terang bisnis network marketing atau bisnis multi level marketing itu saya belum pernah sebelum Tiansi. Jadi Tiansi adalah bisnis multi level marketing saya yang pertama. Jadi kalau ada orang bilang ini kan buat orang yang sudah pengalaman, ini kan buat orang yang sudah benar-benar pintar, mahir, jago jualan, pintar ngerayu, ngomongnya hebat. Enggak juga tuh. Ini bisnis multi level marketing pertama saya dan saya bisa berhasil keluar sebagai pemenang. Karena ada sebuah sistem yang membuat bisnis ini bisa berjalan. Sistem yang membuat orang-orang yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa. Sistem yang bisa membuat paradigma orang berubah dan sikap orang menjadi seseorang yang jauh luar biasa Bapak Ibu. Berikan aplaus kepada United Core Vision. Jadi Bapak Ibu, intinya waktu itu saya sudah mau selesai bikin tesis untuk S2 saya. Setelah saya benar-benar serius menjalankan bisnis Tiansi, saya pelajari lebih jauh lagi, saya sudah mendapatkan materi, ilmunya saya sudah memiliki beberapa rekan-rekan. Sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan tesis saya. Waktu itu saya memutuskan juga untuk keluar dari pekerjaan saya. Kemudian pada saat saya sudah jadi seorang new bintang 5, saya merasa saya sudah memiliki ilmu yang cukup untuk belajar mandiri. Akhirnya saya konsultasikan dengan upline, bagaimana Pak kalau misalnya saya kembangkan bisnis ini di Banjarmasin. Karena saya melihat sebuah visi bahwa kalau bisnis ini bisa jalan di Yogyakarta, kalau bisnis ini bisa berkembang di Bandung, kalau bisnis ini bisa besar di Jakarta, tidak akan menutup kemungkinan bisa berkembang besar juga di Banjarmasin. Itu yang saya pegang teguh.
Nah, upline juga memberikan terus suntikan motivasi dan terus memberikan arahan-arahan yang tepat. Akhirnya saya putuskan New Bintang 5, saya berhenti bekerja, saya juga sudah lulus S2, saya pulang ke Banjarmasin untuk mencoba mengembangkan. Kita coba kembangkan di Banjarmasin. Awalnya Bapak Ibu berbekal ilmu yang seadanya, ya waktu itu terus terang kita memang belum memiliki ilmu yang benar-benar sempurna, tapi kita mencoba untuk mengembangkan. Di Banjarmasin saya coba kenalkan ke beberapa orang, ada keluarga, ada teman akrab, ada teman main dan lain sebagainya. Itu coba kenalkan. Cuman sebagian kecil dari mereka yang mengerti bahwa bisnis ini bisnis yang besar. Mungkin kala itu apa yang saya bisa jelaskan masih terbatas. Fakta-fakta di Banjarmasin tidak ada sama sekali orang yang berhasil, belum berhasil. Jadi agak susah Bapak Ibu, terus terang agak susah. Saya coba jelaskan ke teman-teman, banyak yang menolak. Bahkan ada yang mengatakan kalau mau bisnis, cari bisnis yang real, dia bilang. Saya tanya, bisnis yang real itu apa sih? Dia bilang yang ada produknya, yang ada duitnya. Saya langsung liatin, ini produknya, mau duitnya. Ini mau saya lempar atau mau saya kasih? Intinya seperti itu. Maksudnya bisnis ini real Bapak Ibu, real sekali. Produknya ada, bonusnya gede, orang-orang yang membuktikan sudah banyak. Banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ada beberapa di antara teman-teman yang mulai responnya bagus, positif. Akhirnya gabung, sudah ada beberapa. Satu lagi teman saya yang tadi bilang leader banget gitu loh, ya sanguin abis orangnya ya santai banget, tapi gitu-gitu dosen Bapak Ibu. Dosen. Jadi buat Anda yang mempunyai profesi serupa, jangan khawatir. Anda bisa sukses sebagai pendidik, Anda juga bisa sukses sebagai pembangun bisnis aset di Tiansi. Nah, pada saat itu beliau juga ternyata lumayan kritis. Jadi kena batunya, dulu saya kritis, ternyata ketemu orang kritis juga. Tapi beliau melihat bahwa memang ini bisnis bagus. Apalagi setelah beliau mencoba produknya kepada orang tuanya yang kena stroke dan sembuh, beliau langsung putuskan, oke, saya akan serius menjalankan bisnis ini. Sudah ada 2 awalnya. Kemudian saya datang lagi ke beberapa keluarga saya. Keluarga saya banyak yang tidak mengerti, terutama orang tua saya. Orang tua saya sampai bilang, kamu ini nak disekolahkan sampai ke Jogja, sampai S1, sampai S2, biayanya sudah banyak sekali. Bahkan sambil bercanda dia bilang, bapakmu ini sudah jual sawah banyak, padahal dia nggak punya satupun sawah. Maksudnya biayanya banyak sekali gitu loh. Tapi kamu sekolahkan sampai S2, kok pulang-pulang malah jualan obat. Dibilangin gitu Pak. Tapi wajar, yang namanya orang tua kalau mereka belum mengerti, mereka sangat sayang kepada kita. Mereka khawatir kalau kita gagal. Mereka bukan mendoakan, tapi yang namanya orang tua yang sayangnya sayang sekali kepada kita, mereka khawatir kalau terjadi sesuatu dengan kita. Dan wajar kalau mereka belum mengerti. Nah seperti itu awalnya. Nah kecuali ada di antara saudara saya, kakak saya, namanya Haji Mawardi. Ini orangnya benar-benar teachable banget. Orang yang benar-benar percaya kepada saudara. Penurut juga. Jadi ketika saya presentasi, Kak ini bisnis yang bagus sekali. Oh iya. Terus ini bisnisnya potensinya seperti ini, puluhan juta, ratusan juta. Oh iya, iya. Terus ini bisnis ini bisa membuat orang bisa mendapatkan mobil mewah, kapal pesiar, pesawat terbang. Saya lihatkan VCD-nya. Oh iya. Gabung nggak? Oh iya. Saking enaknya. Dia gabung. Nah padahal kalau misalnya tadi kan 3 orang pertama saya yang bergabung. Di antara 3 orang ini kakak saya tadi sebenarnya yang awalnya saya lihat ini lambat sekali kayaknya perkembangannya. Tapi berkat sebuah sistem dari Unicorn, berkat pembelajaran, dia sekarang sudah menjadi seorang bintang 8 Bapak Ibu. Jadi luar biasa bisnis ini. Intinya gini Bapak Ibu, ketika saya coba kembangkan di Banjarmasin, memang agak kewalahan. Karena pada saat itu orang banyak yang tidak tahu tentang bisnis ini dan tidak mengerti, bahkan tidak respect. Kita juga mengembangkan tidak didukung dengan sistem yang benar-benar sempurna. Karena pada awalnya saat itu belum. Tapi kita coba dengan apa yang kita dapat, apa yang kita tahu dan kita konsultasikan kepada upline di Jogja, kita telepon, akhirnya kita kembangkan sedikit demi sedikit. Seperti pada awalnya saya coba bikin home meeting dari 3 teman saya tadi, 3 jaringan saya tadi dan saya berempat, berarti kita coba bikin sebuah home meeting yang kita sepakat bahwa masing-masing dari kita mengundang 20 orang. Dengan semangat kita bilang oke, kita akan mengundang masing-masing 20 orang. Nah logikanya Bapak Ibu kalau misalnya 4 orang masing-masing mengundang 20 orang, kan harapannya 80 orang yang datang. Yang terjadi saat itu Bapak Ibu, dari 80 orang harapan kita yang datang cuman yang hadir 6 orang. Itu menariknya bisnis ini. Dan yang lebih menarik dari 6 orang itu 4 orangnya adalah kita. Jadi cuma 2 orang ternyata undangan yang datang.
Tapi saya kembali sadar, saya teringat apa yang dikatakan oleh para sponsor saya, bahwa yang namanya proses untuk menuju sukses itu satu paket dengan kegagalan-kegagalan yang perlu kita lewati. Itu Bapak Ibu. Saya juga teringat sebuah cerita menarik seperti ini. Ada seorang yang mau beli kacamata hitam. Dia nanya kepada yang jual kacamata, "Mas, ini kacamata hitam berapa sih harganya?" 20.000 kata masnya. "Emang kalau pakai kacamata ini masih bisa baca?" Dia bilang, "Bisa baca." Yang masnya ini bilang, "Oh iya dong, pasti bisa baca." Dia langsung ketawa. "Aneh ya, padahal saya belum pernah sekolah tuh," dia bilang. Anda mengerti nggak? Maksudnya, seseorang kadang-kadang ingin suksesnya saja, ingin sesuatu yang diharapkan tanpa melalui prosesnya. Nggak bisa. Yang namanya sukses, itu pasti Anda akan melalui sebuah proses yang mungkin ada kegagalan kecil, ada pembelokan-pembelokan arah dan lain sebagainya. Itu akan Anda lewati seiring dengan perjalanan bisnis ini. Nah, kita coba kembangkan di Banjarmasin. Saya bintang 5 dan seterusnya. Kita coba bikin home meeting itu pertemuan di rumah, kemudian OPP mulai. Saya kembali lagi ke Jogja untuk konsultasi lagi dan lain sebagainya. Saya teruskan lagi. Saya flashback sedikit, ketika saya masih S2, ketika saya baru mulai menjalankan bisnis Tiansi, di kos-kosan saya dulu kosnya di Sawit Sari, Condong Catur. Di sana ada salah satu kos yang lumayan elit menurut saya. Kenapa? Karena dulu ketika saya kos di sana, ada beberapa yang kos di sana, itu saya satu-satunya yang cuman pakai sepeda motor. Yang lainnya adalah orang yang sudah memiliki mobil plus sepeda motor. Jadi saya boleh katakan itu kos-kosan elit, dan saya adalah salah satu yang termiskin di sana. Karena itu Bapak Ibu, saya memiliki dendam pribadi. Wah, dendam ini. Dendam pribadi, saya juga ingin punya mobil. Itu pada saat saya masih di Jogja, baru bergabung di Tiansi, ya sudah sampai bintang 4, bintang 5 lah, new bintang 5. Saya bilang kalau ada orang lain yang bisa beli mobil, mungkin dengan duit sendiri atau dibelikan oleh orang tua, saya juga harus bisa. Tapi saya nggak mau minta orang tua, saya harus jalankan bisnis dengan serius dan saya harus beli mobil. Itu impian saya awalnya. Saya coba cari di majalah-majalah, koran, brosur-brosur, mobil apa kira-kira yang bagus menurut saya. Saya dari dulu suka mobil yang kecil-kecil. Dan ketika saya melihat TV, melihat brosur-brosur, saya melihat sebuah mobil yang sangat menarik perhatian saya. Mobil yang selalu saat itu menang rally Paris-Dakar, yaitu Peugeot 206. Nah, saya langsung datang ke pameran. Ternyata waktu dulu ada di Galeria, ada pameran mobil itu. Saya langsung minta brosurnya. Saya lihat spesifikasi mobilnya. Saya lihat kaca depannya ukurannya berapa. Besoknya saya langsung pesan stiker bertuliskan www.tians.com warna hijau Tosca seukuran kaca depan mobil itu. Saya bilang, tolong bikinkan stiker seukuran ini warna hijau Tosca, ini akan saya tempel di mobil saya. Sedangkan yang bikin stiker bingung, "Pak, Bapak tadi kan naik sepeda motor, mobilnya mana?" Saya bilang, "Tunggu, nanti aja." Saya pulang, saya tidak tempel di kos saya, tapi saya cuma gantungkan. Saya gantungkan di kamar kos saya, dan banyak teman-teman saya yang melihat dan nanya, "Ini kok gede sekali, stiker apa?" "Oh, ini stiker buat mobil." "Mobilnya mana?" "Tar, tunggu dulu." Keluarga yang lain, teman-teman, semua orang-orang yang masuk kamar kos saya pasti melihat ke cermin saya yang gede. "Ini stiker buat apa?" Saya bilang, "Buat mobil." Seperti itu terus. Karena itu yang membuat motivasi saya bertambah. Itu yang membuat saya semakin kuat untuk menjalankan bisnis ini. Itu masih bintang 5 Bapak Ibu. Nah, tadi saya bilang saya sudah ke Banjarmasin, saya coba konsultasi ke upline di Jogja. Saya balik lagi. Akhirnya kita semakin mantap. Dukungan dari upline juga semakin kuat. Upline juga sudah mendukung terus dan pertemuan kita semakin berkembang, jaringan kita sudah mulai membesar. Nah, akhirnya sistem juga sudah mulai kita terapkan di sana. Jadi Bapak Ibu, walaupun saya konsultasinya jarang secara langsung, konsultasi secara telepon terus kita lakukan. Dan lagi, sistem membawa kita menjadi seorang yang mandiri. Saya belajar walaupun saya jauh dari upline, tapi saya bisa membangun bisnis saya dengan adanya sistem. Karena cara kerja kita sama, baik di Jogja, di Papua, di Jakarta, di Banjarmasin, semua sama. Itu menariknya bisnis ini Bapak Ibu. Dan itu yang sangat jarang sekali kita temukan di luar sana. Nggak ada bisnis di luar sana yang Anda akan diajarin secara detail supaya Anda bisa mandiri kemudian Anda dilepas. Di luar sana jarang Anda temukan Bapak Ibu, kecuali di bisnis ini. Nah, kemudian kita sudah coba kembangkan lagi. Suatu saat ketika saya sudah bintang 5 besar, hampir bintang 6, upline nelpon, "Pak Anwar, saya akan datang ke Banjarmasin, tolong bikin OPP Akbar, tolong bikin skala yang besar." Saya bilang, "Oke Pak, siap. Saya akan bikin sebuah pertemuan akbar dengan peserta kurang lebih 500 orang." Saya katakan seperti itu. Padahal OPP kita yang rutin itu biasanya paling sekitar 20-30 orang. Tapi berbekal motivasi tinggi dan suntikan motivasi dari upline dan visi ke depan yang benar-benar besar,
Kita berani Bapak Ibu, kita bikin acara, kita sudah setting tempat, setting waktu, tiketing dan lain sebagainya, kita sudah bagi maksimal tiketnya. Nah tapi pada saat itu ternyata hasilnya belum maksimal, karena terus terang pada saat itu kami masih belum mendapatkan backingan sistem dari Unicor. Pada saat itu Unicor belum memberikan backingan sistem yang secara penuh ke Banjarmasin, karena Unicor masih baru sekali. Jadi kita coba kembangkan, ternyata dari 500 yang kita harapkan hadir cuma ada 40 orang. Kita lika-liku bisnisnya Bapak Ibu. Nah tapi upline juga mengatakan, Pak Anwar nggak apa-apa, ini adalah awal, tapi awal ini akan membuat bola salju yang kita gelindingkan walaupun sekarang masih kecil akan membesar. Jadi Bapak Ibu, kita teruskan lagi. Akhirnya yang tadinya saya sudah mulai mengembangkan menjadi bintang 5 yang besar, akhirnya alhamdulillah dengan bantuan terus dari upline, dengan sistem yang sudah mulai komplit, saya menjadi bintang 6. Dan pada saat bintang 6, jaringan sudah melihat, oh bisnis ini jalan berarti. Orang-orang sekitar juga sudah melihat, ini ternyata bisnis yang bagus. Banyak orang sudah mulai tertarik dan jaringan kita semakin kuat lagi. Dan pada saat bintang 6 gemuk Bapak Ibu, saya ketika pulang dari Yogyakarta, yang saya bilang ada stiker tadi, stikernya saya bawa pulang ke Banjarmasin. Di Banjarmasin juga saya sebutkan kepada orang-orang jaringan saya bahwa saya akan tempelin di mobil saya. Dan pada saat saya bintang 6 gemuk, stiker itu benar-benar saya tempelkan ke mobil 206 yang saya beli. Luar biasa Bapak Ibu bisnis ini. Kekuatan sebuah impian dan sebuah sistem dan sebuah bisnis yang benar-benar bisa mendukung kita, ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang di luar perkiraan kita. Itu pada saat saya bintang 6. Jadi Bapak Ibu, suka dukanya di bisnis ini banyak sekali. Terus terang malam hari ini saya tidak akan ceritakan kepada Anda yang enak-enaknya saja. Karena banyak orang bilang, enak ya leader-leader yang duduk di depan, udah terima Mercy, udah terima kapal pesiar, pesawat terbang, enak sekali. Betul, kondisi saat ini semua enak, tapi tolong Anda lihat prosesnya bagaimana. Kami tidak mau Anda gegabah dan melihat bahwa bisnis ini tidak perlu kerja keras, bisnis ini tidak perlu proses, bisnis ini tidak perlu perjuangan. Enggak, karena Bapak Ibu, di luar sana pun Anda mau mendapatkan sesuatu juga harus kerja keras. Jadi sama persis dengan di bisnis ini Bapak Ibu. Kalau Anda benar-benar mau bekerja keras di bisnis ini, nah ada sebuah trik yang sangat bagus sekali. Dan bisnis ini disupport oleh sistem, sehingga berbeda dengan di luar sana, Anda tidak cuma bekerja keras, Anda juga bekerja cerdas Bapak Ibu. Dan yang jauh lebih menarik adalah Anda tidak perlu bekerja seumur hidup di bisnis ini. Anda bekerja sementara waktu sehingga aset Anda membesar, dan pada saat itulah Anda bisa bebas finansial dan bebas waktu. Itu menariknya bisnis ini Bapak Ibu. Kalau suka duka seperti ini Bapak Ibu. Jadi awal-awal tadi saya ceritakan sedikit. Kalau dulu ketika saya di Yogyakarta ke OPP, dulu OPP-nya di Jalan Magelang sana, saya ke OPP harus pakai 2 jas. Jas seperti ini dan jas hujan, karena hari hujan. Itu saya alami Bapak Ibu. Bahkan sepatu saya harus bungkus dengan tas kresek, plastik. Itu saya alami. Suka dukanya seperti itu. Di Banjarmasin juga, ketika saya pulang ke Banjarmasin, motor saya jual. Supaya apa? Supaya saya bisa punya biaya operasional dan saya buka substokis. Nah saat itu saya sempat buka substokis, saya dibantu oleh couple pasangan yang dulu punya stokis yang luar biasa di Yogyakarta sekarang juga, yaitu berikan aplaus kepada Pak Denny dan Ibu Iren. Beliau tahu persis bagaimana saya dulu. Saya sempat sub dari beliau. Bahkan ketika saya masih di Jogja, saya sempat jualan stiker Tiansi kepada beliau di stokis. Masih ingat tuh ya. Nah, itu Bapak Ibu, itu suka dukanya. Nah ketika saya di Banjarmasin saya buka substokis, karena kita mau membantu perkembangan jaringan kita. Substokis kita sudah ada, berkembang dan seterusnya seperti itu. Nah tadi saya bilang saya jual motor untuk buka substokis. Hasilnya saya di Banjarmasin nggak punya sepeda motor. Nah ada beberapa teman-teman yang awalnya bilang, Pak saya nggak punya sepeda motor, gimana caranya saya bisa jalankan bisnis ini? Saya bilang, Pak saya kemana-mana lihat sendiri naik apa? Naik ojek Pak. Ke home sharing saya naik ojek, ke home meeting saya naik ojek. Itu awalnya ketika saya membangun di Banjarmasin. Nah saya ceritakan, saya seperti ini Pak, masa Anda beralasan? Saya bayangkan seperti ini Pak, kalau Anda mau bekerja keras dan cerdas sekarang, Anda mau menginvestasikan sekarang kerja keras Anda, dalam waktu 1-2 tahun Anda nggak cuma bisa punya sepeda motor, tapi mobil. Akhirnya mereka mengerti. Nah pada saat itu saya juga pernah presentasi naik sepeda motor ke tempat yang sangat jauh. Jalannya tuh aduh nggak enak sekali, udah nggak aspal, kiri kanannya seperti hutan, nggak ada lampu, gelap, terus harinya hujan gerimis. Saya nggak bawa jas hujan, tapi saya putuskan saya harus ke sana karena saya sudah janji.
Saya ke sana, tempatnya jauh, dan ketika sampai di sana, sebelum sampai aja udah deg-degan Pak. Deg-degannya karena kiri kanan tadi saya bilang seperti hutan dan gelap. Takut-takut kalau ada yang melambai-lambai putih gitu kan, tambah kenceng saya. Jadi jalan terus Bapak Ibu, jalan terus sampai ke tempat yang dituju. Saya coba ketok-ketok, yang buka bukan pintu itu, tapi pintu di sebelah, rumah sebelah, tetangganya. Dia bilang, Pak, yang punya rumah sudah keluar. Katanya karena lampunya mati, listriknya PLN-nya padam, ya udah dia keluar, batal Pak. Nah, itu proses-proses yang kita alami. Tapi dengan proses-proses seperti itu Bapak Ibu, itu membentuk karakteristik kita, itu membentuk mental kita Bapak Ibu. Jarang kita bisa dapatkan pengalaman-pengalaman semenarik ini. Dan Bapak Ibu, saya ceritakan ini dengan entengnya. Padahal dulu ketika saya mengalami, mungkin hampir nangis Bapak Ibu. Maksud saya apa? Buat Anda-Anda yang sudah serius menjalankan bisnis ini, atau buat Anda-Anda yang ingin menjalankan bisnis ini, ketika nanti Anda mengalami proses yang sama dengan yang kami alami, lakukan terus Bapak Ibu, karena Anda akan menceritakan dengan enaknya di panggung vision seminar Anda. Banyak sekali Bapak Ibu, saya dihina orang ketika menjelaskan presentasi ini pernah, ditolak orang mentah-mentah pernah, mau ngomong aja ditolak langsung pernah, mau ketok pintu orangnya langsung nutup pintu pernah, macam-macam Bapak Ibu yang saya alami. Tapi saya katakan sekali lagi bahwa apa yang Anda alami sekarang itu akan terbayar penuh nanti ketika Anda di panggung internasional Anda. Oke. Bapak Ibu, itu beberapa suka dukanya. Kalau sukanya juga ternyata lumayan. Saya ceritakan biar balance ya. Jadi Anda yang tadinya mau bergabung tapi takut, waduh banyak banget nggak enaknya. Saya ceritakan yang enak-enaknya sekarang. Yang enak-enaknya seperti ini. Tadi saya katakan ketika saya bintang 6, saya sudah bisa beli mobil sendiri. Harganya 100 juta lebih Bapak Ibu. Kemudian ketika saya bintang 6 juga, upline kita Bapak Erika Bagus Irawan terima mobil BMW-nya di Malaysia. Nah, waktu itu kita sempat ke sana, berangkat ke sana. Jadi pada saat itu saya dengan bonus-bonus dari Tiansi saya bisa sisihkan, saya bisa berangkat ke Malaysia dan Singapura. Saya juga bisa mengajak ibu saya, karena bapak saya waktu itu nggak bisa berangkat, akhirnya saya dengan ibu saya. Saya juga mengajak beberapa orang jaringan-jaringan saya. Nah, juga pada saat saya bintang 6 Bapak Ibu, sebelumnya saya di Banjarmasin kenal seseorang, mantan pacar saya. Jadi sebenarnya dulu beliau adalah downline saya di bisnis ini, kedalaman Bapak Ibu. Karena saya suka membantu kedalaman, akhirnya ya seperti itu Bapak Ibu. Saya bantu, akhirnya kita kenal, akrab, dan kita putuskan untuk lebih serius lagi. Saya cuma kenal pacaran cuma 1 bulan Bapak Ibu. Setelah saya pulang dari Malaysia, kita melangsungkan pernikahan. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu itu kita secara mental, secara wawasan sudah disiapkan oleh unicorn Bapak Ibu. Sikap kita sudah sikap seorang gentleman, sikap kita sudah sikap seorang pemenang. Kita sudah siap secara tanggung jawab Bapak Ibu. Dan dalam hal penghasilan, mertua nggak akan komplain Bapak Ibu. Jadi buat Anda yang mempunyai salah satu impian ingin menikah dengan biaya sendiri, punya pesta dan lain sebagainya, jalankan bisnis ini. Buat Anda yang belum memiliki pasangan, mungkin Anda bisa membantu kedalaman seperti saya. Atau buat Anda yang remaja putri yang masih mencari-cari, Anda silahkan lihat-lihat mereka-mereka yang pakai jas, itu adalah diamond-diamond masa depan dari bisnis ini. Itu Bapak Ibu. Jadi luar biasa bisnis ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari bisnis ini. Itu ketika saya bintang 6. Kita coba jalankan lebih serius lagi. Unicorn sudah membantu dengan lebih maksimal lagi, sudah ada pertemuan-pertemuan rutinnya, OPP, NDT, IM, Vision Seminar, pertumbuhan jaringan kita semakin berkembang karena sistem sudah benar-benar kita pegang di sana. Semua berjalan dengan sangat mulus Bapak Ibu. Terus berkembang seperti itu, terus berkembang, akhirnya pada saat saya jadi seorang bintang 7, substokis kita menjadi stokis pada saat itu. Jadi banyak sekali perkembangan-perkembangan yang saya alami. Dibantu dengan unicorn, aset kita berkembang lagi, lebih meluas lagi, dan semua jaringan kita sudah tahu dan mandiri bagaimana cara mengembangkan bisnis ini dengan memanfaatkan sistemnya. Berkembang terus seperti itu. Bintang 7, karena saya tadi bintang 6 menikah, kita terus berjuang di bisnis ini. Nah, bintang 7 kita putuskan, beberapa dari penghasilan kita sisihkan untuk bulan madu. Wah, jadi bintang 6 belum bisa bulan madu, bintang 7 kita bulan madu. Kita kemarin sempat ke Jogja sini, ke Jakarta, ke Bali, cuman berdua Bapak Ibu. Cuman berdua. Waktu kita benar-benar maksimal dan kita menikmati liburan itu.
Banyak hal Bapak Ibu yang bisa kita dapatkan. Dari bisnis ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Bukan cuma masalah materi, tapi persaudaraan juga bisa dapat Bapak Ibu. Anda coba bayangkan Bapak Ibu, ketika Anda sudah mengembangkan bisnis ini dan Anda membantu banyak sekali orang, dan semua orang menganggap Anda adalah saudara. Anda mau jalan ke Banjarmasin, mau ke Solo, mau ke Jogja, mau ke Jakarta, mau ke Papua, bahkan ke luar negeri, Anda akan disambut orang dengan hangat karena Anda adalah saudara mereka. Jadi luar biasa sekali bisnis ini Bapak Ibu. Luar biasa. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Saya bilang tadi bahwa Anda bisa berwawasan yang lebih luas, sikap Anda sudah jadi jauh lebih positif lagi. Padahal, tadi saya katakan bahwa ada lika-likunya, ada suka dukanya. Tapi yang namanya masalah tidak cuma ada di bisnis ini Bapak Ibu. Di luaran sana, di kehidupan kita, masalah akan selalu ada Bapak Ibu. Saya dengar malah semua makhluk hidup, yang namanya makhluk hidup itu pasti akan punya masalah. Nah kalau Anda nggak mau punya masalah, Anda nggak usah hidup. Itu cara paling gampang. Nah tapi yang diajarkan bisnis ini adalah bagaimana sikap Anda terhadap masalah. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Karena yang namanya masalah, kalau Anda sikapi bahwa ini masalah kecil, jadi kecil. Kalau Anda masih sikapi ini adalah masalah besar, jadi masalah besar. Tapi kalau Anda mau bersikap positif bahwa masalah adalah sebuah kondisi yang memerlukan pemikiran untuk dihasilkan solusi, Anda akan ketemu jawabannya. Luar biasa. Artinya tergantung sikap Anda terhadap masalah tadi Bapak Ibu. Jadi bisnis ini benar-benar universal Bapak Ibu. Banyak hal yang belum Anda ketahui yang akan Anda dapatkan dari bisnis ini. Nah, ketika kita bintang 7, upline terus-menerus memberikan visi ke depan. Pak Anwar harus jadi bintang 8 karena bintang 8 itu bla 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 dan seterusnya. Kemudian nanti pada tahun 2006 ada pembagian reward katanya. Pak Anwar kalau mau mengejar minimal bintang 8, sekarang harus kejar bintang 8-nya dengan kualifikasi tertentu sekian dan lain sebagainya. Terus dibagikan visi, saya bilang, "Oke, Pak, kita akan kejar. Kita maksimalkan lagi jaringan kita. Kita satukan visi kita bergerak bersama, kita jalankan sistem." Akhirnya saya jadi bintang 8. Saya jadi bintang 8 berkat bantuan para upline dengan visi yang dibagikan dengan sistem yang kita maksimalkan. Kita jalan terus, jaringan juga sudah mulai melihat, keluarga sudah mulai mendukung. Tadinya orang tua saya yang agak ogah-ogahan karena belum mengerti, karena sudah melihat bagaimana besarnya bisnis ini dan apa yang bisa kita peroleh, beliau sangat mendukung penuh. Nah yang tadinya beliau agak khawatir, agak ragu-ragu, sekarang setiap kali ketemu tetangga, keluarga atau teman-teman yang lain, beliau selalu katakan, "Anak saya luar biasa, di Tiansi sudah terima mercy." Mungkin Bapak Ibu, sekarang Anda masih dipandang sebelah mata oleh keluarga Anda atau lingkungan Anda atau teman-teman Anda. Jangan khawatir, Anda jalankan bisnis ini. Itu malah solusinya Bapak Ibu. Itu malah solusinya. Apapun latar belakang Anda, bagaimanapun posisi Anda, di pertemuan ini mungkin Anda duduk di pojok di atas sana, di belakang sana, di kiri saya, atau Anda datang terlambat, nggak masalah Bapak Ibu. Saya bisa beritahukan kepada Anda, ada berita baik dan berita buruk tentang bisnis ini. Berita buruknya adalah kita tidak peduli sama sekali apa latar belakang Anda. Kami semua tidak peduli apakah Anda kesini ngutang, apakah Anda beli tiketnya ngutang, apakah Anda dipandang sebelah mata oleh keluarga Anda. Kami tidak peduli, itu kabar buruknya Bapak Ibu. Tapi kabar baiknya adalah kami sangat peduli bagaimana kehidupan Anda 1-2 tahun ketika Anda serius menjalankan bisnis ini. Bapak Ibu, ketika sudah jadi seorang bintang 8, saya sudah merasakan betul sekali potensi bisnis ini sangat besar. Dan kita kejar apa yang tadi dikatakan oleh upline kita bahwa kita bisa mengejar reward Tiansi berikutnya. Kita kejar, kita konsultasi, lakukan terus menerus seperti itu. Dan pada satu ketika, pada saat pengumuman penerimaan, saya ditelepon. "Halo Pak Anwar udah bekerja keras, selamat, tapi Pak Anwar belum terima." Kaget saya Pak. Kaget saya. Beberapa upline saya semua mengatakan seperti itu, bahkan SMS. Dan pada saat tengah malam sekitar jam 1 ditelepon lagi. Ditelepon, kita berdiskusi dan lain sebagainya, sampai seterusnya di ujung bagiannya baru dikasih tahu, "Pak Anwar kejar tahun berikutnya ya, tapi nanti Pak Anwar datang kan ke Jakarta?" "Datang Pak." Pak Luis yang bilang terakhir. "Pak Anwar datang ke Jakarta?" "Datang." "Sama istri?" "Ya sama istri." "Ya udah, nanti siapkan pakaian terbaik karena Pak Anwar akan maju ke panggung internasional sebagai penerima rewardnya." Ternyata dikerjain. Ya alhamdulillah kita mendapatkan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang saya bilang ini sudah hak kita karena kita sudah bekerja keras awalnya. Nah pada saat itu
Ada beberapa hal yang saya rasakan benar-benar anugerah yang tidak ternilai. Pada saat 16 September saya terima reward sebagai penerima mobil mewah. Kemudian ketika pulang ke Banjarmasin 2 minggu setelah itu, istri saya agak sakit, terus kita ke dokter. Setelah kita cek, ternyata positif hamil. Jadi saya dapat anugerah kedua. Padahal Bapak Ibu, saya dan istri menunggu saat-saat itu sekitar 1,5 tahun. Saya sempat khawatir, sudah 1,5 tahun kok nggak isi-isi ya. Padahal dua-duanya sehat. Oh mungkin belum rezekinya. Ternyata rezekinya datang beruntun. Dan sebuah rezeki lagi yang tak terduga, yang sebenarnya sudah kita duga tapi saatnya ternyata benar-benar berdekatan dengan rezeki-rezeki yang lain. 1 minggu setelah istri saya positif hamil, saya ditelepon dari Unicor dan dikatakan, Pak Anwar siapkan paspor untuk berangkat gratis keliling Eropa 2 minggu. Eurodream. Banyak sekali Pak, kenikmatan-kenikmatan yang bisa Anda peroleh dari bisnis ini. Mungkin buat sebagian orang itu hal yang biasa. Sebagian dari Anda saya yakin ada seorang pengusaha yang mengatakan, cuman ke Eropa saya sebulan bisa 2 kali. Betul Pak. Tapi kalau Anda ke Eropa gratis dengan hasil perjuangan Anda, itu terasa jauh lebih nikmat. Beda Pak. Beda sekali. Jadi pada saat di Eropa, ya ini pengalaman saya ceritakan sedikit saja. Di Eropa karena pertama kalinya ke Eropa, wah dingin luar biasa Pak. Makanannya sih kalau buat orang yang milih-milih makanan nggak karu-karuan. Kita ke sana di Itali juga dingin sekali, terus jalan-jalan Venesia, dan salah satu tempat favorit yang ternyata saya bisa simpulkan karena setiap kali kita mampir semua orang pada berbondong-bondong ke sana adalah toilet umum ternyata di sana. Karena saking dinginnya, jadi setiap kali kita jalan-jalan, stop di tempat tertentu nyari toilet semua bareng toilet Bapak Ibu. Semua ke toilet bareng. Wah menarik sekali. Pada saat di Perancis, nah di Perancis ini salah satu hal yang membuat saya agak sakit hati. Sakit hatinya gini. Jadi ketika kita naik bis, saya lihat di jalan kiri kanan berseliweran taksi-taksi mewah Bapak Ibu. Tapi kok mereknya Vesut ya? Mobil saya kan mobil perjuangan dan impian saya pertama itu. Di sana cuma dijadiin taksi Bapak Ibu. Jadi agak sakit hati juga di sana. Bahkan ada beberapa BMW yang dijadikan taksi di sana. Jadi menarik sekali. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari bisnis ini Bapak Ibu. Bisnis ini saya bilang tadi nggak cuma sekedar materi, banyak hal-hal lainnya. Kalau ada yang mengatakan enak ya sudah bintang 8, Bronze Lion, betul enak. Tapi sebenarnya esensinya bukan artinya kita mengejar peringkatnya, tapi dengan posisi kita sebagai seorang bintang 8, sebagai seorang pemenang, artinya ada sudah sebagian orang yang merasakan manfaat dan rezeki yang sama, ada mungkin sekitar ratusan orang yang merasakan penghasilan yang jauh meningkat, ada sekitar ribuan orang yang sehat, dan ada puluhan ribu orang lagi yang bersyukur karena kita kenalkan peluang bisnis ini. Jadi Bapak Ibu, luar biasa sekali bisnis ini. Banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan kita awalnya, tapi kalau kita sudah yakin bahwa bisnis ini besar, apapun yang menjadi impian Anda, kalau Anda terus menerus komitmen dan mengejarnya, itu pasti terjadi. Pasti terjadi Bapak Ibu. Nah, beberapa orang ketika awal-awal kita menjalankan bisnis ini, ada yang macam-macam alasannya. Pak, saya sudah sangat sibuk, saya nggak punya uang dan lain sebagainya. Di bisnis ini memerlukan investasi Bapak Ibu. Perlu yang namanya investasi. Yang namanya bisnis pasti perlu investasi, biaya. Tapi yang namanya investasi itu adalah sesuatu hal yang kita keluarkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar lagi belakangan Bapak Ibu. Waktu juga seperti itu. Mungkin buat Anda yang merasa saya sangat sibuk Pak, waktu luang saya cuma Sabtu dan Minggu. Tapi saya bisa pastikan, kami bisa pastikan Bapak Ibu, kalau Anda serius menjalankan bisnis ini, kalau Anda sudah membangun aset dan aset Anda besar, Sabtu Minggu itu mungkin cuma menjadi bagian waktu kerja Anda. Sedangkan hari Senin sampai hari Jumat itu waktu luang Anda semuanya. Semua terbalik Bapak Ibu. Itu namanya investasi. Jadi investasi akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar lagi Bapak Ibu. Ngomong-ngomong masalah investasi, saya punya cerita menarik. Ada seorang anak yang disebut sebagai anak paling bodoh sedunia. Anak paling bodoh sedunia. Nah, kenapa dia disebut sebagai anak paling bodoh sedunia? Karena gini, dia biasanya nongkrong di rumah makan, sebuah rumah makan, dan kalau dia datang ke rumah makan tersebut, orang-orang sudah mengerti, wah ini anak pasti minta duit. Dan orang yang tahu anak itu, orang itu akan menyodorkan 2 mata uang dengan 2 telapak tangan, yang satu Rp500, yang satu Rp1.000. Anak ini dengan sangat cepat dan tanpa berpikir panjang, dia akan mengambil yang Rp500. Orang bilang bodoh. Ke sebelah lagi, ke orang yang lain lagi, kembali mereka menjulurkan uang 500 dan Rp1.000, dia ambil langsung yang 500. Bodoh kata orang. Dan kesimpulannya, anak ini memang anak yang paling bodoh sedunia menurut orang-orang di situ.
Nah, pada suatu ketika ada seorang pakar psikolog anak yang peduli terhadap masalah ini. Dia sangat penasaran, dia pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Dia datang ke rumah makan tadi. Dia tanya, yang anak paling bodoh sedunia sudah datang belum? Belum, tunggu aja sebentar, kata yang punya rumah makan. Dia tunggu, tidak berapa lama datang. Dia penasaran, dia panggil, kemudian disodorkan uang 500 dan 1.000 rupiah. Dan betul, ternyata anak tadi mengambil yang 500 rupiah. Dia langsung datang ke tempat yang lainnya juga seperti itu, akhirnya dia keluar. Nah, pakar psikolog anak ini penasaran, dia langsung ikutin keluar, dia samperin, dia panggil. Nah, saya ingin tanya, anak ini menoleh, dilihat kayaknya orang cerdas ini. Ya, ada apa? Dia bilang. Saya mau tanya, dia bilang. Kenapa kamu setiap kali disodorin uang 500 dan 1.000 rupiah, kamu selalu mengambil yang 500 rupiah? Anak ini menjawab, betul, serius, pengen tahu. Iya, kata orang ini. Tapi ini rahasia antara kita berdua. Oke, katanya. Sekarang coba kamu ulurkan uang 50.000 rupiah dan 100.000 rupiah, kata anak tadi. Setelah diulurkan dua-duanya, si anak tadi langsung tanpa berpikir panjang mengambil yang 100.000 rupiah dan disimpan. Bingung, Pak. Pakar ini bingung, loh apa yang terjadi? Dia langsung nanya, apa maksudnya ini? Saya belum mengerti. Kenapa setiap kali disodorin tadinya, setiap kali disodorin uang 500 dan 1.000 rupiah, kamu selalu mengambil yang 500 rupiah? Anak ini dengan santainya menjawab, iya saya ambil yang 500 rupiah. Karena kalau satu kali saja saya mengambil yang 1.000 rupiah, permainannya akan berakhir sampai di sini. Ternyata Bapak Ibu, anak ini tidak bodoh, dia yang membodohin orang-orang tadi. Karena dia mau berinvestasi dalam hal apa? Dalam hal perasaan mungkin. Dia mau dikatakan orang paling bodoh. Dia mau harus setiap hari ke sana mengutin 500 satu demi satu. Tapi setiap kali dia seperti itu, setiap hari dia seperti itu, kabar tersiar. Dan semakin banyak orang yang datang. Tanpa dia datang pun orang lain yang akan datang untuk mengulurkan uang kepada dia. Dan akhirnya dia passive income. Maksud dari cerita ini apa Bapak Ibu? Kita perlu berinvestasi. Ada hal-hal yang perlu kita korbankan awalnya dari bisnis ini. Mungkin uang, mungkin waktu, kualitas pertemuan Anda dengan keluarga, perasaan. Banyak Bapak Ibu, banyak. Tapi bisa kita pastikan bahwa semua itu akan terbayar penuh ketika Anda dinobatkan sebagai seorang pahlawan di panggung internasional Anda Bapak Ibu. Investasi, bisnis ini mengajarkan kita berpikir jauh ke depan Bapak Ibu. Anda harus pikirkan itu secara lebih jauh lagi. Karena potensi dari bisnis ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika Anda menjalankan bisnis ini, Anda nggak perlu gengsi. Coba Anda kontrol ego Anda. Karena kadang-kadang ada orang yang bilang, gengsi saya jalan bisnis kayak gitu modalnya cuma 2 juta. Bapak Ibu, untuk menjalankan bisnis ini, untuk sukses di bisnis ini, lupakan gengsi Anda sementara. Karena ketika Anda menjadi pemenang, Anda akan menjadi orang bergengsi nantinya. Luar biasa Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu, ketika Anda menjalankan bisnis ini, Anda dikatakan bahwa kayak orang gila, udah berangkatnya malam, pulang tengah malam, hari hujan, pakai jas double, sepatu di tas kresek, kemudian siang-siang juga pakai jas, nggak karu-karuan kayak orang gila. Anda sering kali dikatakan orang gila. Saya juga pernah dikatakan sebagai orang gila dengan aktivitas yang seperti itu. Tapi saya bisa pastikan sebagaimana yang saya rasakan Bapak Ibu. Ketika saya sudah terima reward sebagai pemenang internasional, orang-orang tadi yang akan tergila-gila kepada kita Bapak Ibu. Ketika kami menjalankan bisnis ini pada awalnya juga Bapak Ibu, banyak orang mengatakan mustahil kayaknya. Masa bisnis ginian bisa menghasilkan mobil mewah? Kayaknya nggak masuk akal deh. Masa dengan modal cuma 2 juta kita bisa dapatkan passive income puluhan bahkan ratusan juta? Nggak masuk akal deh. Coba deh yang real-real aja. Nggak masuk akal bisnis ini. Itu awalnya Bapak Ibu. Ketika kita menjalankan bisnis ini dan sudah menunjukkan beberapa bukti, kita datang lagi, mereka tetap bilang nggak masuk akal. Bahkan beberapa orang Bapak Ibu, ketika kita sudah dinobatkan sebagai penerima rewardnya, kita datang lagi kepada mereka, mereka masih katakan bisnis ini nggak masuk akal. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, saya bisa pastikan, dan orang-orang yang duduk di sini sebagai leader-leader Anda, mereka sudah buktikan, fakta sudah terjadi, semua yang dijanjikan sudah diberikan. Bukan bisnis ini yang nggak masuk akal, tapi akal mereka yang nggak masuk-masuk Bapak Ibu. Bisnis ini sangat besar. Anda cuma perlu merendahkan hati Anda Bapak Ibu.
Anda cuma perlu merendahkan hati Anda, dan lingkungan komunitas Unicorn akan mensupport Anda dengan penuh supaya Anda bisa benar-benar berhasil. Di bisnis ini, kalau Anda memiliki sebuah keinginan bahkan impian dan Anda mengatakannya kepada komunitas Anda, kepada upline Anda, kepada sponsor Anda, mereka akan mensupport Anda dan menunjukkan jalannya. Berbeda dengan di luaran sana seperti yang saya katakan. Ketika kita inginkan sesuatu yang besar dan mereka bilang nggak masuk akal, mereka nggak akan membantu kita, Bapak Ibu. Mereka cuma bilang nggak masuk akal, nggak usah jalanin, kamu pasti gagal. Tapi kalau kita mengikuti apa yang mereka katakan dan kita benar-benar nggak berhasil karena kita nggak mau lakukan, apakah mereka membantu kita supaya bisa sukses dalam kehidupan ini? Enggak. Apakah ketika kita dalam kesusahan mereka akan membantu kita? Enggak juga. Enggak, Bapak Ibu. Bisnis ini teramat besar kalau Anda bisa melihat potensinya. Bisnis ini sangat mulia kalau Anda memiliki niat yang tulus dalam menjalankan bisnis ini dan membantu lebih banyak orang. Potensi bisnis ini sangat besar. Tianxi sudah mencanangkan pada tahun 2010 Tianxi akan mulai masuk masa keemasannya. Dan pada tahun 2010 Tianxi akan masuk ke Fortune 500, perusahaan 500 perusahaan raksasa dunia, Bapak Ibu. Sekarang saja sudah ada ratusan orang di Indonesia yang menerima mobil mewah sebagai rewardnya. Padahal Tianxi dikatakan belum masuk masa keemasannya. Pada tahun 2010 akan mulai masuk masa keemasannya, Bapak Ibu. Pertanyaan pentingnya adalah ketika Tianxi pada tahun 2010 nanti masuk masa keemasannya, Anda yang semua hadir di ruangan ini berada di mana nanti? Apakah Anda masih tetap mengamati perjalanan bisnis ini? Atau Anda yang akan membagikan peluang lebih banyak pada orang lain karena Anda sudah di peringkat internasional dari bisnis ini? Malam hari ini keputusan Anda sangat penting. Keputusan apakah Anda ingin menjadi seorang pemenang ataukah Anda ingin menjadi seorang pecundang ada di tangan Anda malam hari ini. Peluang sudah terbuka lebar, tinggal Anda yang mengambil keputusannya, Bapak Ibu. Sangat penting sekali. Beberapa rekan-rekan ada yang menanyakan, enak nggak sih Pak Anwar udah jadi bintang 8? Ya enak dong, saya bilang. Udah penghasilan besar, mobil mewah dapat. Tadi beli mobil juga bisa. Hari Kamis yang lalu saya barusan beli mobil lagi, tapi bukan buat saya, buat orang tua saya, buat ayah saya. Jadi ketika bulan yang lalu saya ngisi VS di Jogja, saya sudah katakan itu di panggung Vision Seminar, bulan depan saya akan belikan mobil buat ayah saya. Dan alhamdulillah berkat Tianxi dan Unicorn, bulan ini benar-benar terkabul, Bapak Ibu. Murah lah untuk bintang 8, sekitar 170 jutaan, sedikit Bu. Maksudnya apa? Potensinya besar. Saya tidak menyombongkan diri, Bapak Ibu. Saya nggak menyombongkan diri. Tapi ini adalah cerminan masa depan Anda buat Anda yang belum merasakannya. Dan saya sudah bisa melihat cerminan ini dulu ketika saya melihat upline-upline saya. Saya sudah melihat Pak Erik seperti apa, saya sudah melihat Bu Diah dan Pak Iwan seperti apa, Pak Luis seperti apa. Itu cerminan masa depan kami. Artinya apapun yang sudah bisa kami peroleh, Anda juga akan bisa peroleh kalau Anda konsisten menjalankan sistemnya, Bapak Ibu. Nah, kalau ada yang bertanya, oke deh Pak, sekarang gimana kemarin pengalamannya ketika Bapak dinobatkan sebagai pemenang di panggung internasional? Saya suka kalau yang seperti ini, karena banyak orang mengatakan, enak ya Pak bintang 8, iya prosesnya, saya selalu tegaskan prosesnya dulu. Tapi kalau ada yang tanya, gimana Pak rasanya sebagai seorang pemenang di panggung internasional? Saya bilang, ya saya suka untuk menceritakan hal ini. Karena panggung internasional ini sebuah sensasi yang susah untuk dideskripsikan. Nah malam hari ini saya ingin ceritakan bagaimana perasaan saya, dan mudah-mudahan di antara Anda juga bisa merasakan sebagaimana apa yang pernah saya rasakan, bahkan beberapa dari kami rasakan ketika kita berada di panggung internasional. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah ditelepon dinyatakan sebagai penerima reward mobil mewah di panggung internasional, kala itu kita sudah siap-siap mempersiapkan pakaian terbaik. Saya dengan istri, keluarga dan beberapa rekan-rekan kerja kita datang ke Jakarta. Pada saatnya ketika nama kita dipanggil, terus terang Bapak Ibu, waktu itu saya sudah terbiasa berbicara di hadapan ribuan orang. Mungkin sebagian besar dari Anda sudah biasa berhadapan dengan ribuan orang. Tapi pada saat itu ketika nama saya dipanggil, saya merasa tergetar, Bapak Ibu. Saya tidak tahu kenapa. Padahal saya sudah terbiasa, tapi dalam hati saya merasa tergetar. Karena saya berpikir, inilah saatnya. Inilah saat dimana dulu ketika saya ditolak, saya ingat ini. Inilah saat-saat dulu ketika saya benar-benar memimpikan saat-saat seperti ini. Saya tergetar.
Saya melangkah dengan langkah yang mantap tapi hati bergetar Bapak Ibu. Saya maju ke panggung. Saya berdiri di depan tatapan mata ratusan ribu pasang mata Bapak Ibu. Dan yang luar biasa adalah mereka memandang dengan senyum bangga kepada kita. Luar biasa Bapak Ibu, sensasinya luar biasa. Dan ketika itu, ketika kita menanti saat-saat diberikan ucapan selamat dan salaman dengan Mr. Lee Jin Yuan, selintas membersit Bapak Ibu kilasan-kilasan balik ketika kita baru menjalankan bisnis ini. Selintas teringat kembali pada saat itu ketika kita coba dipresentasi oleh upline kita tapi kita menolak, terus di follow up dan kita akhirnya tanda tangan. Saya ingat itu. Kita juga teringat pada saat itu ketika bagaimana kita presentasi pertama dan ditolak. Bagaimana ketika kita presentasi ke orang-orang yang kita sayangi dan kita percaya tapi mereka menertawakan. Bahkan beberapa teman baik kita menghina. Teringat saat itu Bapak Ibu. Terlintas secara sangat cepat seperti itu di depan mata kita. Luar biasa. Nah tapi Bapak Ibu, ketika kita mengingat kembali proses-proses perjalanan bisnis ini, segala hal-hal yang kita alami, yang menurut kita pada saat kita melakukan prosesnya itu pahit, itu akan memunculkan sebuah senyuman bangga Bapak Ibu. Anda mungkin menangis pada saat itu, tapi tangisan Anda adalah tangisan bahagia karena Anda berhasil melewati proses-prosesnya. Itu yang kami rasakan Bapak Ibu. Itu yang kami rasakan. Dan pada saat bayangan-bayangan ini terus muncul, akhirnya ternyata Mr. Lee Jin Yuan datang ke hadapan kita dan kita bersalaman, dan kita dengan sangat terharu dan sangat sukacita merasakan inilah saatnya. Ini yang sudah sejak dulu saya tunggu-tunggu. Ini yang selalu saya ingat-ingat ketika saya dicemooh orang. Ini yang selalu saya ingat-ingat ketika semua orang hampir-hampir tidak percaya pada saya. Kita akan mendapatkan pelukan hangat dari Mr. Lee Bapak Ibu. Dan pada saat itu semua orang yang menatap dengan penuh bangga memberikan tepukan tangan luar biasa Bapak Ibu. Dan Anda merasa seakan Anda akan melayang Bapak Ibu. Sensasinya sangat luar biasa. Namun Bapak Ibu, ada penghargaan yang jauh lebih besar yang tidak ternilai dengan rupiah, yaitu ketika Anda turun panggung. Karena ketika Anda turun panggung Bapak Ibu, Anda melihat ke ratusan ribu pasang mata tadi. Kemudian mata Anda terfokus kepada grup tertentu, di mana di sana mereka dari awal Anda dipanggil sampai Anda turun, mereka terus bertepuk tangan, mereka terus melemparkan senyuman, mereka terus menerus mengeluh-elukan nama Anda. Mereka adalah jaringan Anda. Mereka adalah para downline Anda, para frontline Anda. Mereka orang-orang yang mau serius membangun aset bersama Anda. Mereka bersuka cita atas kemenangan Anda karena mereka yakin bahwa kemenangan Anda akan membuka lebar jalan untuk kemenangan mereka berikutnya. Dan yang lebih luar biasa Bapak Ibu, ketika Anda mulai melihat kejajaran kursi VIP, Anda melihat sepasang tatapan mata teduh dari orang yang Anda ingat sekali wajah ini sejak Anda masih sangat kecil. Mereka adalah orang tua Anda Bapak Ibu. Mereka melemparkan senyuman walaupun dengan tangisan. Tangisan penuh keharuan dan kebahagiaan yang tidak terbendung. Ketika Anda datang kepada mereka, ketika Anda datang untuk salaman kepada mereka, mereka tidak pedulikan salaman Anda, tapi mereka langsung memeluk Anda Bapak Ibu. Mungkin pada prosesnya ketika Anda menjalankan bisnis ini Anda jarang ketemu orang tua Anda. Mungkin Anda bahkan tidak pernah salaman atau dipeluk dan memeluk orang tua Anda. Tapi bayangkan ketika Anda bisa mewujudkan